Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmad wa Nabi Hurairah taqala. Itu kurang mau sedikit dari kalau tulis tangan. Jala sabinara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Faidan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malah penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al-malaku. Hadza utawi iki ku al-malaku malaikat. Nah, panodoro sampe rujukan tadi Nabi untuk doa Nabi malaikat Jibril ini dirujuk nerugen. Faqala mongko dawuh sapa Jibril nih. Sama kaya pada roh tadi Nabi yo pirsa malaikat Jibril napa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kalau ini buatan terlambat, kalau sedang papat buatan berikila, mulang betul-betul malah akhirnya terlambat berapa jam. Jadi, nak pulau ya buatan terlambat, pulau mulang buatan makrum. Pakola muka dawa sapa Jibril. Hai kau tahu itu al-malaku itu malaikat. Mana jala, orang tahu tumurun sapa malaikat mudkhuliko. Yang dalam semangsani dan ciptakno sapa malak, 14 saat itu ini kiamat. Itu malaikat yang seumur-umur tahu medun. Lagi ini medun yang bumi. Mulai bisa mengkuiran yang langit era atau nopo medun. Kala mana jala mongko semangsane turun sapa al-malak, kala mongko dawuh sapa malaikat. Kala mongko dawuh sapa malak maksudnya malaikat, ya Muhammad. Arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi, iku matur ning kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe iku dadi raja nabiyan kang yo dadi nabi. Ya raja plus nabi atau nabi plus raja. Kok Nabi Sulaiman ngoten. As'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang ranti duit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kang dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Bale aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le sami rawahu Ahmad wal Bazzar wa ya ala warijalul awalin fi dalil sahih wa rawahu aku ya ala isnatin hasanin kama qala de sami Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'aziyadatin semertane tambah di awalin dan kawitane hadis wajah dari akhiri kola kata nama ka'ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulu ram dengar sapa Nabi mutakian hale wong sing lungguh santai jadi orang lungguh kaya lungguh wong ngopi ngoten lho mutakik niku kaya lungguh wong ngopi lungguh wong sombong ya aku lu jauh sapa Nabi aku lu mangan sapa ingsun sama ya kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak wa itu lan lungguh sapa ingsun kama itu kaya oleh lungguh sapa alabi sapa budak. Waktu apa samalan teman-teman tadi bisa apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu makna siratul mal inta tabrani wa fi. Menurut wata ngantos sendiri terus kalau wata terusane iki masalah Sidina Umar ini. Kita mungkin dulu. 2 menit. Yang mulai ini gue alenia ini gue wa akhrajal maruzi ini yang pol ini berarti alenia terakhir ini wa akhrajal maruzi fil idan anzirin wa akhrajal maruzi fil idan anzirin qala ra'aitu Martin Khattab radhiyallahu anhu yamsi engkang lumaku sapa Martin Khattab ilal aidi maring salat id salat lebaran Sayyidina Umar pas ate ngimami salat id lebaran itu kafian itu tanpa sandalan. Kali-kali dia sholat nabi ngimami masjid kausan apa? Peniti sayuan. Kagak ilmu takom. Kulo niku sholat id niku tak eling-eling demiai kulo bapak wafat 2005. Kulo sholat id niku sing pintu bentuk. Ya apa ikut boten sholat. Sepanjang resiko jadi ulama.
Kemudian ampun imame komat kula kadang di salat oratan. Kok salat ingkatan iya. Jadi salat Id Sayyidina Umar kafian tanpa napa sandalan. Kada fil muntaqam padahal dalam imam. Wa qala Nurian Muhammad bin Umar al-Azim Nabi qala. Naka Umar bin Khattab as-salatu jami'ah. Utai salat iku jamaah. Ya salat jami'ah ke perawan. Falam mastama'a mong semangsane kumpul sapa anak menuso. Siap imami Umar salat. Wa katuru lan akeh sapa anak. Faita mongko muga sapa Sayyidina Umar alim demara ing mimbar. Sampai khutbah mangsane nyiapno naskah khusus mergo salat napa? Id. Fahami dawa wasna alaih dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi lan maca selawat Abu Umar ala nabi ngatasi nabi Allah sumatal ayuhan nas. Niki kula hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah niki cerita niki. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, ora trimo kiai kados kula mboten, pemenang kok iku malah blas. Ana iku pemimpin besar. Seorang tadi presiden, jadi Umar kados presiden, jadi presiden tenan. Ngalim bisa, presiden ngalim. Bukan presiden negara, kok di presiden dunia dan akhirat kemudian imam. Kancane kan Nabi. Ayuhan nas, itu presiden tenan di Umar. Itu pidato pas sholat Id ngeten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas sholat Id pidato khutbah. Lakot roa itu nih, teman-teman wis tau ningali ingsun. Bego siwat ni ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon menggembalai. Aku angon ala kholate ning atase pira-pira keluargane dulur. Kholah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur sing bapak, nak kholah dulur sing napa? Ibu. Li kedue ingsun ning bani maksud men tak ning bani maksud. Aku iku saurip-uripku iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulikku. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman apa kholah li kedue ingsun. Al-qabdota ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajah lan anggur. Fa'adillah mongko dadi sebab warak sapa ingsun yaumi ing dina iku ayomen lan dina. Terus mana dalam mongko nuli mepun sapa dina Umar. Dadi khotbah aku iku Umar. Bisa iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah perangan wedhus diopahi sak genggaman berat utawa kurma. Ya wis awal uri to mangan terus masalah wae iki. Ayo tinggi-tinggi sing ngene moto khotbah gak meriang ngono. Mari kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra dhuwit ya tenang mawon. Cerita kan luwih parah. Luwih napa? Parah. Apa nama kau jauh sama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini jadi presiden. Mau takut masjid ta'ala angko intanam. Mau tak pidato diri wong akeh mau menghujat diri nama. Lagi ngaji tenan dhewe lama ben mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala angko inta. Ini ngatasi yang tahu menghujat panjenengan nafkah ing awak dhewe panjenengan. Aikta tegese menghujat panjenengan. Ketika itu di rumah wong akeh, dibule mbok cerita mantan penggembala napa? Kambing. Sing isane mangan mergo buruk. Napa angon. Jadi taruhane nyawa. Pakola mengko dhewe Sayyidina Umar wae kata ya ibn Auf. Lha iki ngaji tenan ben sampean waras, sing tau sombong ben waras, sing tawadhu ya ora krana kere tapi krana tawadhu. Untuk kawan kere itu tawadhu mboten. Kaya kula iso tawadhu, maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan dengan ra mulya tawadhu ora yo. Pakola mongko dawuh. Lho nek kula sing nglakoni tenan, kula ngantos saniki sering teng pasar teng desa kula tempat. Iki biasa lugu teng kene nggon parkiran. Kok beneran iso santemus biasa mulya malah ra beneran iso ra oleh. Aku nunggu dur agak sopan. Aku ora mulya, aku mulya saniki iso ra. Jadi kan aneh-aneh itu tenan. Itu ora ilmune wong alim kok. Itu agak ilmune apa? Kamu apa tenan ora apa-apa. Nah aku biasa mulya dadi lugu ning ora apa-apa. Aku agak sopan. Tapi biasa ora sopan aneh-aneh. Kalau agak sopan ya itu biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Aku sebentar lugu bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara kecil tenggelam rempang. Malah saya tidak tahu dan Habib Taufik Asegaf misalnya cerita. Saking ada Imam Malik ini, dia itu imamu ahli Madinah. Jadi dia imam besar kemudian Madinah.
itu nak mau buang hajat besar. Itu beliau keluar ke Medina. Saking hormat, tengkurbak, tengguni yang mengandung dengan Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid. Ini kurang kode karos, gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mau nonton desain Baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat. Itu kawasan itu untuk pembuangan air besar gitu. Lagi Thailand ya. Itu Imam Malik. Jadi nak semacam kebelah tetap melaju dan menjauhi kawasan apa? Nah, pada bulan ini kita nyata. Itu pernah sepuh deh. Bulan Al-Dani pernah mbak. Ya itu hati dulu ya bener banget. Makanya ya penting juga penting. Apa hubungannya dengan sudah benernya? Saya itu orang ngising di kawasan Medina itu sopan banget. Ketika Thailand itu misal banget. Ketika Thailand saya kira anak basman misal banget. Jadi misalnya tarian itu sampai menang. Itu bangunan Thailand itu. Ada kira datang Medina kurangan. Kasih orang marah tuh. Jadi biasanya kan itu kan. Nanti jawab banget. Artinya itu harus sopan ke gedung saya misal. Kan Thailand itu kan tiba semen masih ke bawah lah. Kira-kira minimal 1 meter. Nah, misalnya tarian 2 meter, itu saat sore mana, kira 7 meter hampir sih. Wah, cangkemmu. Orang itu benar nih, jadi kita anggap benar. Sopan itu kadang butuh biaya. Ya, cangkem melek ini ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu? Dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat tidak begitu. Sampai ke Baki dan belakang Baki. Nah, jadi untuk disiasati betul. Jadi tangkap melek, tapi kadang benar bener. Maksudnya ini kan. Jadi kalau kayak ngeten-ngeten ini, kalau terus nol. Wai hakayab naufin. Wai hakati lokosiro yab naufin. Ini saat temen ingsun kholautu, iku berpikir ingsun. Maksudnya persebaran ingsun berpikir ingsun. Fahad jasad ni nafsi. Mongko nyerita ni. Mongko berbisik ni ingsun apa nafsi, apa hati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ini. Antau desirau amirul mu'minin. Iku pemimpinnya wong mukmin kafir. Paman gak mongko iku sopo Abdullah yang lu sama minta dibanding. Terus Pak Arab tu mongko ngarepno sapa ingsun. Anu arifaha yen kok ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi aku itu nang ati itu dene pidato bareng ngrasa cintane wong akeh nggih ngrasa cintane wong akeh aku iku GR wong tak munafik kok ngenteni aku wajar dong aku pancen amirilmu ngene yo wajar pancen aku presiden sapa sing tak mune kira butuh aku napa presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sapa? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibully ke geletek, mau terima duwe masa lalu tukang angon. Itu jadi kapan-kapan ben nak kepengen ra sombong, nak tinggal mau ida napa? Ada nama itu data mau itu hasanah amin wabil khusus di Al Mukarram napa? Wabil khusus. Itu ya bener terus ngono wabil khusus. Ini mungkin kalau terang ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Ternyata ini kalau tak cerita. Pulau niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang dewe pangeran wakanal insan doluman nopo. Itu sampai pulau sholat hajat. Ternyata begini. Sama ini angan-angan teman ini dewe si nomor itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawa. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang gila karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing.
Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yang melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penuh. Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu rasa hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Makanya aku nak orang kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali nopo keliru. Lha boten tenan. Kula boten nate lho suke. Kula cara lahir deh, cara lahir itu suke. Tapi sakjane kula nu kere. Kula boten gak nopo-nopo. Tapi kula bangga, mereka nak aku jalur tol untuk jadi wali. Nek kula jalure kan kata, lewat alim di sakit lewat kere kenapa? Ada pilihanku ada. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak apa? Pilihan. Jadi zaman kangen. Karena nanti riwayat kere saja itu enggak kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama gue kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa tak miliaran, dia operasi jantung. Tak miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu ke tempe dan nasi bungkus. Woi, kok nggak panjang ngono kenapa ngati wali pun ketok tangan dulu. Buat ini tenan, pun ketok tangan dulu. Gue satu penak nih swarga, gue ya gue. Wong akhirnya nak sampai keyakinan ngono mesti jadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, gue ini memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi itu sering ngendikan sampean delok teng manasik teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdul Minal Ghaniyus Syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, yang salam dan ada dia ini bisa ngakon. Yang ngalahno aku, itu wong fakir yang suwabar. Ini bisa ngalahno derajat. Apa benar wong fakir syukur mah malah kalah. Ini gue gak mau kira syukur kan. Mulai kira nama syukur nanti. Taruh yang kira tetap kesel begum. Paham? Mana gue anggap regalis baterul khidmah, gue gak bakat di bateri aku, gue gak oleh raga, kayak tempat segede itu bateri haram, mungkin kita, mungkin gue bisa tonton. Kami kira mah kita bersebiasa tambah. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir satu teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kalau kan syukur kondisi itu gak realistis, ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional. Mungkin pakai goblok. Jadi dia tak terang lagi itu lama, tak terang logikanya ini kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Lepas nanti saya bodoh parmane jogo nopo. Paham ya? Mulai ngaji teman kita pikir-pikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura nih Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kopi aku kalah sampai gue. Wal papirus sakir, tak pikir dengan apa? Syukur. Mana kalau jadi lama itu pemenangnya. Mana itu kalau tahu, itu ada parmati juga. Aku orang ngarang apa? Itu orang ngarang. Jadi kayak gede orang ngarang. Uang berkali-kali diundang seminar, mulai temu UIN sampai ini si naik tamu pun kesen tamu ini kalau tamu dari latihan melarat malah bukan. Ada tamu gitu. Umumnya orang punya prestasi itu kan senang prestasi itu juga baca. Ya ini orang pikir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak.
Dan saya ini orang yang nggak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu orang alim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih. Universitas terkenal itu. Mau pulang betul nggak? Pulang betul nggak? Nanti orang kalau mulia orang betul nggak? Ya kata, nggak kalau ya tenang jangan bahasa orang keturunan kira-kira itu memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nah, jadi kalau nak mangan itu, ya waktu sedikit ya benar itu di uang para pengiran itu begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, kalau kamu tak berprestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin ini berprestasi, nak bisa menyelamatkan nyawa lewat perdamaian, lewat ini. Agak ngono kalah berprestasi itu zaman Angon Wedhus, itu dua prestasi itu. Bisa menyelamatkan nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu kan Angon Wedhus. Bisa mangan mergo Angon. Tapi terus ane, itu juga pertahanan. Lho nggih kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan marah, niku ana iki cek marah bagian mungkin cek marah. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saya kita di beras ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah, karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah, karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar, ternyata hanya aksesoris. Mestinya itu latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawuh Sayyidina Umar, dawuh Rasulullah. Mulanya ketika ada pengiran min asli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarotnya itu termasuk itam. Falak tahamal akubah. Wa ma adrotan apa? Mal akubah. Fakku rokobah. Au it'amun piyaumin bimat rubah. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan. Itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwanya mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu sudah komorong pula, tapi taruhannya, ya Allah, malah pengiran nyebut falak tahamal akubah, wa adrotan apa? Mal akubah, fakku rakobah. Aukit amun piyaumin di masrubah, yaitu iman damat rubah, au miskinan damat rubah. Orang-orang wali kok mesti itu betul. Mana kulo ini betul sombong, mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 itu nak tanjam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben budaya itu gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak tahu itu. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin. Nah itu orang persen setengah kayak tanjam. Ya itu 20% bisa pakai. Tetapi orang persen setengah pas-pasan, paham ya? Nah itu benar 20%, 20% benar, 10. Nah saat diure itu rapati ate, musim masjid kok makso. Malah rapati ate. Soalnya kan di nanti orang wong ada. Nabi kalau itu sudah kok diure itu dari nabi wong itu teman itu begitu ngonampar Jerman. Jadi kalau balik ini jadi ini penting kalau aturakan karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah petir dakwali karena peristiwanya tadi wes petir termakan teori materialistik. Dia merasa petir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duwe, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kepikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan petir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali.
Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini dicubes, diselang. Mau perkara itu ambek. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak ketene juga wong sugih mari penyakit. Kudu wong marah. Kuman itu selera. Memang kamu kuman jadi selera, tak kuman itu apa? Nah iya. Aku menyakit nawang iki, jadi obat, jadi rugi deh. Karena dia gak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit nawang juga kan di laboratorium, jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Orang-orang, harusnya ngobrol apa itu sama apa. Jadi kalau suka-suka. Aku sujud sedih aja itu tanggalnya ke luar tahu. Ora kena apa. Tibae koncone berokokan ora tutupan. Roh laler ceblok terus. Ya kan berkuman iki duwe sele. Sama di selera sampean tok kuman ya punya napa? Paham itu. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya sudah mengingatkan al-faqir syakir afdalu minal ghani. Tapi wal faqir syakir itu afdalu minal. Wes fakir terus mana nanti bujuk kula ini bingung dan ratusan kula ini kalah. Ini perkara itu kula ini. Dia rata itu. Saya ini sebenarnya ya saya secara fisik punya penyakit. Saya ini dokter, perut saya itu kandungan dan punya. Malah apa tetap cepat mati. Itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena mereka itu rasa banyak. Bukan yang hati-hati yang paling problemnya mati tertekan itu biasa. Dokter sendiri nanti problemnya juga pasti kan ya. Wah, repotnya jadi. Jadi rumah sana aku stop. Perkaranya divonis ini itu rumah sana aku. Ini memang. Jadi begini lah sakit nongol nara loh, biasa. Itu apa? Tapi sore ini iya semalam banter marina, mati marah ada ketemu pangeran jamin. Itu ya baik-baik ya. Ini penting kalau aturakan supaya jenengan itu fakir di dunia ditambah fakir penuh akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong dari Sina Umar terus jadi presiden, ini gue prestasi terbaik. Nyaur kode ini tawangan wedus untuk apa itu nyelamat nyawanya. Tetap balik balik. Umar sing jadi presiden itu dia nilang rasa prestasi terbaiknya itu zaman angan wedus untuk apa terus nyelamat nyawa. Padahal tapi tahu dong ngalamin. Tapi rawali sekarang ini rasukur nih. Mana gremeng itu. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Malah yang dikani kali Nabi belum pernah Allah mengancam se ekstrim ini. Ini dengan hadis suci malam yardoti kodoi, walam yaskur ala na'mai, walam yaskur ala dalai, falyat tubrokkan siwai, wal yakrus mintahsi ardi wasamai. Wong sing gak ridho mbek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firmarat atau siwangan ini wong alim apa gimana cengkir mati sindarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, falyat tubrokkan siwai. Silakan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silakan cari Tuhan selain saya. Dan silakan keluar dari pamitku dan bunyi repot. Mesti diancam. Lu ini berkali-kali loh. Mungkin nggak corot yang biasa ini stop. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu stop. Nah kalau dia tenang, gue ngomong ini ya tenang saja. Ya kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berubah. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang pasti apa? Dari saya mati nanti kan ada mati sendiri. Uang itu dokter, saya ini pecinta Anda, saya ini pengaku Anda, mau ngobati ya ngobati, tapi terus ngajangan malah lara, dan akhirnya ada hujan ya lalu, ya akhirnya ini mau hujan nak mengobati itu tidak bodoh, nak justru nak orang yang berat, saya aku mau ini eksperimen ya, saya kerakat, ya lama kalau tidak ngaku logika, saya tidak mau, itu tidak boleh, begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita, Rasulullah itu orang paling yang terbaik, manusia terbaik. Itu Nabi Guyon, saya ini orang terbaik. Saya kaget ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal di surga. Dari Nabi.
Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasulullah yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu sebulit bersiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar ya perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Khalifah. Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Masih itu mau terima tukang ngaji. Masih. Tapi orang tahu kebagian itu. Lalu uang-uang fakir yang sabar, yang syukur, yang rasa kebagian dulu. Itu kan ngelepas keluarga. Mereka tidak tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden. Karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya terbalik. Akhirnya begini. Bapakku panjang pejuang bangsa. Bapakku memang revolusioner. Bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, rohatannya untuk fasilitas negara, rohatannya dikawal, rohatannya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi rohatannya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh memikir, anak presiden itu jadi presiden, memikir bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya, masih sebelumnya jadi presiden, malah rata untuk fasilitas. Mulanya butuh kalau ngomongnya, kalau ngomong orang alim kayak saya, itu mungkin semangat orang alim saya anakku, itu keliru. Kalau sekedar ingin alim, mungkin saya tetap ingin anak saya alim. Kalau dihormati saya ada ini. Saina-inane aku ning dunia, ngomong menjadi film Mustafa cek Pak Ali, termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk apa? Fasilitas. Sama wong alim liya, wis kering alim ora ono percaya. Mergawe kebodohan terus. Wes ujung mati. Orang tahun kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar sampai Abu Bakar dicek bilang atau orang sempat kedumal. Dunia. Wong zaman dekne adzan teng Ka'bah sama lagi ditani pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan dari Rasulullah. Bareng adzan dari wong kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azam. Kalau sakit sokorim, terima kasih ya Allah. Engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu azim. Ini gagak muka tak berani. Kalau ini dia mengkuras-kuras orang yang berdiri Rasulullah. Mas, yang pernah paman-pamannya. Apa gak ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kau saya elek, wirang, wong Ethiopia, kan mudah apa? Kan ada. Wong kafir-kafir, untung bapak mati. Raro kejadian setragis ini, yaitu gagak mudah apa? Mudah apa? Tahu ribu-ribu bilang gitu nyanyian, nganti nih Medina gitu gue. Tapi berhubung nih dia orang kebagian ini, itu kerjanya sesuatu. Ya akhirnya malah bingung sama kanjaan itu lapor. Apa berbudi barang malah repot. Malah repot dong. Malah aku seneng suatu gurih, ketemu spot. Kanjane birang. Mulane kalau nanti cerita tengah sini nanti cerita. Kalau nanti nanti konco Gus, aja geman oleh teman-teman. Mari keluarga mau koordinasi sama guru-gurunya. Malah rae tak sungkan. Soleh biasa wae kok tetep mawar aku kok mau pisar. Masuk akal. Agak-agak iya. Wah. Soalnya teman-teman ini repot. Saya misalnya suarga berkaji Nabi Rukin. Ini jauh-jauh setuju rapati apa. Ini kalau nabi kelon sungkan. Paham? Sungkan alhamdulillah. Tapi awal foto kanjane kan damai. Kegeman kesolehan teman-teman. Kok khawatir keluarganya awal boron apa? Biasa kesolehan. Kok tetap awal-awalan kumpul. Utak belek. Paham ya, terus ini ngaji tenan gitu, terus ini perhatian jenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih Allah itu mudah sekali, yaitu kehidupan. Mana wonten cerita dan ini di hadis Sahih saya tambahkan ini di hadis Sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini tuh jenis lonte agak pria. Lonte betul apa? Barang ngerti asuh ngeleti lemah itu dia menafsirkan tuh pasti anjing itu kehausan. Cara lonte serapot berdene itu nganggo sepatu boot begitu. Mesin dan sumur. Biasa lonte tak enak itu terus sepatunya dicopot. Mergo tangannya dua itu gue ngerangkang-rangkang mudah napa? Sumur. Muzah bahasa Arab ini sepatunya dicopot.
Mau tangking kepinginnya ngembeni apa? Dan itu barang aslinya diumbeni. Itu pangeran syukur. Mereka dianggap menyelamatkan awane apa? Asli diparingi tobat jadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nanti tahun. Jadi sejarah tentang nyelamat nyawa itu luar biasa. Hatta nyelamat mahasiswa sejarah yang ada. Mana keluar masalah nonton hati-hati. Kalau nanti ngaji tentang mereka cerita. Tujuh bulan sedang ngomong. Nah, ono sisa makanan dijatuh. Itu kalau memang kue garisi mendesak berisi, ini sebenarnya yang tahu. Paling enggak semalam itu semut-semut kesamaan. Rasa paksa berisi. Layung yang mangan semut semuanya itu kok kepikiran neraka ruang. Jadi risinan. Lalu kita ketahuan saja Amerika agak nopo. Ini memang ilmu yang kelihatannya naik untuk zaman sekarang naik. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar. Karena itu menyelamatkan nopo. Semua. Itu ngekei rezeki ini semua. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut kupes. Mungkin ngekei mangan aku ya rakuan. Ngekei semut ya raken. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita. Misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya, Sayyid Zabidi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Ihya dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang nggak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali berkosinau apa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayang yang pengeran yang aku itu tumpuk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celup kan dimangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada lalat yang sangat gerau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Dia pen tutul, you know? Pas lalat ngombe ini menggali di barna. Ngekei hak lalat itu menikmati loh. Dan saat itu pangeran ridho be aku ya juga tidak. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu nggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya nggak akan gegabah masalah-masalah. Sampai tadi Nabi ngintikan ar-rahimun yarhamuhumur rahmah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, gamane sajadah itu kucing. Itu milah ganti sajadah. Nah dari kiai itu malah milah sajadah di gunting mutamat begitu. Jika kucing itu hewan paling apik nasib. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing wedi. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nanti disebut oleh surat Naml. Ya, tak kono sing hafal Quran, wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu dia anak bojo. Jadi pacar barang, semut itu dia anak. Artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare mata. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter, iso omongane semut. Iku ujian kenabiannya dia, nak iso omongane semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa iso batane semut terus mlebu-mlebuan? Apa iso duwe akibat menyelametno napa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Dan diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukan Sulaiman waktu siroli Sulaiman junuduhum dan jinwal intina watari kaum daun terhatta ida atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu adalah lewat itu kira-kira menginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang napa? Semut. Ana markas napa? Semut. Hatta ida atau ala wajin namli qalat namlatu. Asan sini, mau cari bapak ini. Enggak, sini. Oh sama suami. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut kulu mata dinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Ini mesti mati. Orang tak keminane kan orang mereka. Tapi kan anak-anak bocil. Bocil dorong dia ora penting anak mati apa tangis itu. Padahal kalau dia tidak lopo kalau petani sih, tapi tetap bagi yang terkait. Nah, anak itu penting. Orang dia orang penting lah bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika ketua semut, ya ayuhan namlu, udkhulu masatinakum. Jadi pasukan semut, gue saya itu menghindar. La yahtimannakum Sulaiman wa junu. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum layak turun ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka tidak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa?
Nabi Sulaiman dari jauh, fatabat sama doa hitam min qaulika. Wa qala rabbi auzi'i an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane, yaitu nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian, biar tidak. Dari kawan lagi pasukan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak semut. Artinya apa? Nyawane semut itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an. Terus pewenangai mata ini cuman pelang-pelang. Itu ada santri omai akeh tikusnya, gue tuh enggak mau khusus gue nembakin apa. Wah, no kajian semut, saya menyaksikan anak saya itu hingga detik ini tuh ya dia. Makulah tikusnya kekuatan dan makulah lah, dia tenang malah. Itu bengak-bengak sambar no. Saya jam dua aja. Ikut ibu makan jenis bisnis sering aku. Orang bisa dia, jadi saya tak mau. Orang bisa. Ya, tapi kan tak wajar, orang salah juga. Enggak, ini cerita ya, memang taman tidak harus serius saya. Aku lelah ya cerita, cuma roh karpe. Yang biasa tua itu roh nopo karpe. Sini. Loh, sini. Sudah masuk. Ya, terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman itu bahasa ini semut itu bahasa sehingga sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Al-Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut suratul Naml. Surat tentang apa? Paham ya? Mulanya kalau kepengen ini dengan jaga kehidupan. Jadi kalau ambil anak, ambil cahaya, ambil tongkol, pokoknya kehidupan itu. Mulanya saudara paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Orang kaya saya ini. Misalnya dia samulyani kulon, saling bertamu mulai anggur merah, anggur ropo, disikon. Itu pakanan aksesoris. Kadang dia ini juga agak disikon itu. Sebetulnya yang peristiwa besar itu yang kaitannya. Paham ya, yang kaitannya apa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama dia itu baik. Tapi dia sendiri harus tahu. Kalau tak kadari, Pak Abu Bakar itu benar. Betul ya. Siapa orang luarnya gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, benar. Jangan ya. Terus ini ngaji tenang ya, terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Berkipulau ini senang, cerita-cerita aplikatif, artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah ilhamu manfil ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan, Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu, kenapa sekarang kita tidak? Kok gampang. Kalau saya benar di manuk makani terus, perkara ini larang. Baru mati, enggak ada mati. Orang berkorol, utang materialistik semua, repot-repot. Wah, kemarin malaikat nyantet ngamal bingung, rumit, ngamalin apa? Makanya manuk sebulit niatif sih. Itu ajaran Nabi, ajaran setan. Nabi semua itu, kumpul sepuluh apa pengira. Paham ya, tetap ngaji ini kalau suwun. Dan sampean paham, sampean rasa anu teori ini materialistik, wong marah ke ayam kondi. Carane wow ya, cara berteori gitu. Piye wae inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi. Beliau alam apa